Timnas Indonesia pesta gol 6-0 atas Chinese Taipei di Gelora Bung Tomo. Laga ini juga jadi momen spesial debut Mauro Zijlistra dan Eliano Jonathans yang langsung mencuri perhatian. Ketua PSSI Erick Thohir pun buka suara soal peluang Adrian Wibowo tampil melawan Lebanon yang akan jadi ujian sesungguhnya skuad Garuda. Bahkan pemain Chinese Taipei ikut terkesima dengan dukungan luar biasa supporter Indonesia. Sebelum lanjut, jangan lupa klik like dan subscribe ya. Penyerang muda Mauro Zijlistra menjalani debut manis bersama Timnas Indonesia ketika Garuda menghajar Taiwan dengan skor telak 6-0 pada laga FIFA Matchday di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jumat 5 September. Masuk pada menit ke-65 menggantikan Ramadan Sananta. Striker klub Eredivisie FC Volendam ini hampir mencatatkan namanya di papan skor lewat sundulan. Sayang, gol tersebut dianulir wasit karena dianggap melanggar kiper lawan. Meski begitu, Zijlistra tetap merasa bahagia. Melalui unggahan di Instagram, penyerang berusia 20 tahun itu menyebut debutnya bersama Timnas adalah mimpi yang jadi kenyataan. Mimpi saya menjadi kenyataan. Senang bisa debut untuk negara yang indah ini. Indonesia, saya mencintaimu. Tulis Zijlistra. Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert juga memberikan apresiasi. Menurutnya, Zijlistra yang biasanya tampil di level U23 mampu menunjukkan kualitas saat diberi kesempatan di tim utama. Kluivert menilai kehadiran Zijlistra dan Eliano Jonathans yang juga debutan menambah kedalaman skuad Garuda. Saya benar-benar puas dengan Mauro dan Eliano. Mereka masuk, bekerja keras dan berkontribusi positif. Kita menang bersama dan itu yang terpenting, ujar Kluivert. Sementara itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir pun berharap Zijlistra dan Eliano bisa menunjukkan ketajaman yang sesungguhnya ketika Indonesia menghadapi Lebanon di laga berikutnya di Surabaya. Masih terlalu dini untuk menilai mereka. Nanti waktu lawan Lebanon baru bisa dilihat lebih jauh seperti apa kualitas sebenarnya, jelas Erick. Debut Mauro Zijlistra ini menjadi sorotan. Bukan hanya karena performanya di lapangan, tetapi juga karena antusiasme dan kecintaannya pada Indonesia. Para pendukung Garuda kini menanti bagaimana ketajamannya bisa benar-benar teruji pada laga selanjutnya. Ketua Umum PSSI Erick Thohir angkat bicara mengenai peluang pemain keturunan Amerika Serikat Adrian Wibowo tampil pada laga uji coba Timnas Indonesia melawan Lebanon di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Senin 8 September. Adrian yang kini memperkuat Los Angeles FC sudah bergabung dalam pemusatan latihan Timnas di Surabaya. Berbeda dengan pemain keturunan Belanda yang harus melalui jalur naturalisasi, Adrian tidak perlu menempuh jalur tersebut karena memiliki darah Indonesia langsung dari sang ayah. Meski begitu, Erick Thohir menegaskan ada proses administrasi yang harus dilalui. Tidak ada masalah administratif, tinggal menunggu surat dari Amerika Serikat saja. Belum tahu bisa main atau tidak karena surat menyuratnya tetap harus selesai dulu, ujar Erick selepas laga Indonesia kontra Taiwan. Jika dokumen rampung tepat waktu, peluang Adrian menjalani debut melawan Lebanon cukup terbuka. Pelatih Kluivert tengah meramu strategis sekaligus memetangkan sistem permainan Timnas Merah Putih jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Laga uji coba melawan Taiwan dan Lebanon memang dijadikan ajang penting untuk menguji kombinasi pemain. Adrian diproyeksikan bisa menjadi tambahan tenaga di lini depan ketika Indonesia harus menghadapi lawan tangguh seperti Irak dan Arab Saudi pada babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Oktober mendatang. PSSI dan publik sepak bola Indonesia kini menanti apakah Adrian akan benar-benar menjalani debutnya pada laga melawan Lebanon, sekaligus memberi gambaran apakah ia mampu menjadi andalan Garuda di ajang resmi nanti. Suasana Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya benar-benar meninggalkan kesan mendalam. Salah satunya dirasakan pemain Chinese Taipei Tsai Ming-cheng ketika menghadapi Timnas Indonesia pada Jumat 5 September 2025. Ini pertama kalinya saya bermain di sini. Suasananya luar biasa. Banyak orang berteriak, membuat atmosfer jadi sangat emosional. Jika negara kami punya begitu banyak orang yang mencintai sepak bola, kami pasti bisa lebih berkembang. Saya sangat menikmati pengalaman ini, ucapnya. Bagi Chinese Taipei, laga uji coba ini menjadi pengalaman berharga meski harus mengakui keunggulan tuan rumah. Timnas Indonesia tampil perkasa di depan ribuan supporter, membungkam Chinese Taipei dengan skor telak 6-0. Gol cepat Jordi Amat di menit ke-5 langsung membuka pesta gol Garuda. Disusul gol bunuh diri Ming Siu Chow, eksekusi penalti Mark Locke dan sontekan Eliano Reinders yang menutup babak pertama dengan skor 4-0. Di paruh kedua, giliran Ramadan Sananta dan Sandy Walsh yang memperbesar keunggulan. Hasil ini menegaskan dominasi penuh skuad Kluivert. Statistik bahkan mencatat Indonesia menguasai 69% ball possession, sementara Chinese Taipei hanya 31%. Meski kalah telak, Chinese Taipei tetap mendapatkan manfaat dari pertandingan ini. Mereka datang ke Indonesia sebagai pengganti Kuwait yang membatalkan uji coba. Mereka berterima kasih kepada Chinese Taipei yang bersedia datang di waktu mepet ini, ujar Ketua PSSI Erick Thohir. Laga ini juga menjadi modal bagi Chinese Taipei jelang kualifikasi Piala Asia 2027 melawan Thailand. Sementara bagi Indonesia, kemenangan besar ini jadi ajang penting untuk mengasah taktik dan mematangkan tim sebelum menghadapi tantangan lebih berat di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Irak dan Arab Saudi.
Atmosfer luar biasa Gelora Bung Tomo, pesta gol Timnas Indonesia dan rasa kagum lawan, semuanya menunjukkan bahwa sepak bola Indonesia sedang berada di jalur penuh energi menuju panggung dunia. Selain pesta gol, sorotan utama juga tertuju pada dua pemain debutan Garuda, Mauro Djidlistra dan Miliano Jonathans. Mari kita bahas rapor keduanya. Mauro Djidlistra, penyerang 20 tahun FC Volendam. Djidlistra masuk di menit ke-64 menggantikan Ramadan Sananta. Hanya butuh 6 menit baginya untuk langsung mencetak gol lewat sundulan, sayangnya dianulir wasit karena dianggap melanggar kiper lawan. Menurut data lapang bola, Mauro tampil selama 26 menit, melepaskan 1 tembakan, mencatat 2 umpan sukses, 1 tackle, dan sekali melewatkan peluang emas. Meski tanpa gol, debut ini cukup memberi gambaran. Djidlistra punya insting penyerang, rajin bergerak mencari ruang dan berpotensi jadi opsi baru di lini depan. Miliano Jonathans, winger 21 tahun FC Utrecht. Masuk di menit ke-71 menggantikan Beckham Putra. Miliano langsung memperlihatkan gaya mainnya. Ia berani menusuk ke kotak penalti lawan meski penyelesaian akhirnya belum maksimal. Dalam 20 menit di lapangan, Miliano mencatat 2 cembakan, 11 umpan sukses, 1 dribble sukses, dan memenangkan 1 duel udara. Statistik itu menunjukkan potensi besar Miliano sebagai motor arangan sayap timnas, meski ia masih butuh adaptasi agar lebih tajam di level internasional. Kedua debutan ini mungkin belum mencetak gol, tetapi mereka sudah menunjukkan karakter permainan yang menjanjikan. Djidlistra dengan naluri penyerangnya, dan Miliano dengan kecepatan dan kreativitas dari sisi sayap. Uji coba melawan Chinese Taipei hanyalah langkah awal. Laga berikutnya kontra Lebanon akan jadi panggung baru untuk melihat sejauh mana kontribusi mereka bagi skuad Garuda. Dengan regenerasi yang berjalan, Timnas Indonesia semakin punya kedalaman skuad yang bisa diandalkan di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026.